melanjutkan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Wiwit Supriyanti, biasa dipanggil Wiwit. Ibu merupakan mahasiswa PR UIN Yunus Batu Sangkar yang berjurusan bimbingan dan konseling. Nah, yang seperti kita telah janjikan pada minggu sebelumnya, kita akan melaksanakan bimbingan klasikal pada hari ini. Bimbingan klasikal kita pada hari ini, kita akan membahas tema tentang tips asik atasi kejenuhan. Sebelum kita melanjutkan kepada bimbingan klasikal kita pada hari ini, tentu di dalam melaksanakan bimbingan klasikal tersebut memiliki beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, siswa dapat menentukan pengertian dari kejenuhan. Yang kedua, siswa dapat memahami faktor penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar. Yang ketiga, siswa dapat menyadari ciri-ciri seseorang yang sedang mengalami kejenuhan dalam belajar. Yang terakhir, siswa dapat menyebutkan asik untuk atasi kejenuhan. Mungkin itu beberapa tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Baik, kita langsung mulai pada bimbingan klasikal kita pada hari ini. Bimbingan klasikal kita pada hari ini, kita akan membahas tentang tips asik atasi kejenuhan. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, Anda semua sudah tahu apa itu kejenuhan? Belum. Ibu ingin bertanya tentang pendapat Anda sebelumnya. Menurut Anda apa itu kejenuhan? Jenuh itu bosan. Anda? Sama yang bosan juga kok. Mungkin dari beberapa yang telah Anda sampaikan, jenuh itu artinya padat atau penuh, sehingga tidak mampu lagi memuat apapun itu. Selain itu, jenuh juga dapat berarti jemu atau bosan. Menurut Muhabibin Syah tahun 2013, di dalam belajar, di samping siswa sering mengalami kelupaan, dia juga mengalami kejenuhan di dalam belajar. Peristiwa tersebut sangat lazim. Namun, jenuh ini dialami seorang siswa yang sedang dalam proses belajar dapat membuat siswa tersebut merasa membazirkan waktunya. Faktor penyebab kejenuhan belajar itu ada beberapa macam. Yang pertama, karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejenuhan itu sendiri. Yang kedua, karena kecemasan siswa tersebut terhadap standar patokan keberhasilan di bidang studi tertentu. Contohnya, misal kita belajar matematika harus dipatokan dengan KKM yaitu 73. Tentu kita akan merasa takut kalau tidak sampai pada nilai tersebut. Selanjutnya, siswa berada di tengah situasi kompetitif yang ketat menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Maksudnya siswa itu dituntut untuk belajar lebih keras, tapi siswa tersebut jenuh dalam belajar. Yang terakhir, siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia bikin sendiri atau self-impression. Selanjutnya, ciri-ciri seorang pelajar yang mengalami kejenuhan belajar. Yang pertama, pelajar mengalami kehilangan motivasi untuk belajar. Maksudnya, di sini pelajar itu sering mengalami kehilangan motivasi di dalam belajar sehingga dia mudah jenuh di dalam belajar. Yang kedua, pelajar merasa enggan dan malas di dalam belajar. Maksud dari malas itu, siswa sering merasakan malas di dalam belajar dan untuk mengulang kembali pelajarannya di rumah. Yang ketiga, pelajar merasa bahwa tidak ada peningkatan dalam pembelajaran yang dialaminya. Yang selanjutnya, tips asik atasi kejenuhan. Yang pertama tuh, luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Maksudnya di sini kan misalnya cewek hobi nonton drakor gitu kan. Kita tuh tidak dituntut selalu untuk belajar. Kita berusaha juga diselingi dengan menonton drakor agar tidak jenuh di dalam belajar. Nah, yang cowok hobinya main game gitu. Tapi kita tidak boleh larut dengan hobi kita tersebut. Yang kedua, buat kelompok belajar yang kecil. Maksudnya, kita bisa membuat kelompok belajar kecil dengan teman-teman kita agar kita tidak merasa bosan belajar sendiri ketika belajar. Yang ketiga, pilih tempat belajar yang nyaman. Maksudnya, yaitu kita bisa memilih tempat belajar yang nyaman seperti tempat yang tenang atau kayak
menggunakan metode belajar yang sesuai. Di sini kita memiliki metode belajar yang berbeda-beda. Seperti contoh ada yang kayak belajarnya tuh mendengarkan, kayak mendengarkan video atau menonton video. Selanjutnya berdoa dan ucapkan terima kasih pada diri sendiri. Maksudnya kita tuh harus berdoa setelah menyelesaikan pekerjaan kita seperti belajar dan ucapkan terima kasih pada diri kita karena kita telah berhasil melalui belajar yang lumayan sulit. Mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.